karena makanan beku. Kamu itu sudah menyakiti anak saya. Bu Desi melabrak Da langsung menampar Ranti karena sudah jelas mau mencelakai Mirsa. Bu Desi benar-benar kehilangan kesabarannya kali ini. Begitu tahu semua yang dilakukan Ranti, amarahnya langsung meledak. Tidak ada lagi ruang untuk toleransi. Sudah terlalu lama Ranti bermain kotor, dan kali ini perbuatannya hampir saja merenggut nyawa orang. Bu Desi tidak berpikir panjang saat menampar Ranti. Itu bukan sekadar luapan emosi, tapi bentuk peringatan keras atas kelicikan yang sudah keterlaluan. Ranti memang selalu punya cara untuk menyingkirkan Mirsa. Entah apa yang membuat hatinya begitu dipenuhi iri dan dengki. Sejak awal, Ranti tidak pernah bisa melihat Mirsa tenang. Di pasar, ia dengan sengaja mendorong Mirsa hingga terjatuh di depan banyak orang. Mirsa memang perempuan sabar. Ia menahan diri, memilih diam, bahkan saat tubuhnya memar karena terjatuh. Tapi kesabaran itu justru dimanfaatkan oleh Ranti untuk melancarkan rencana yang lebih kejam. Semua bermula ketika dompet milik Morda hilang. Saat itu, Mirsa sedang membantu Moesa yang jatuh di dekat pasar. Tanpa disadari, seseorang yang bekerja sama dengan Ranti sengaja melemparkan dompet Morda ke dalam mobil box pendingin makanan. Mirsa yang melihat dompet itu refleks berlari mendekat, bermaksud mengambilnya kembali. Ia tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah jebakan yang sudah disusun rapi oleh Ranti. Begitu Mirsa masuk ke dalam mobil box untuk mencari dompet tersebut, pintu langsung tertutup rapat dan dikunci dari luar. Udara di dalam box itu dingin sekali, menusuk hingga ke tulang. Mirsa mencoba mengetuk-ngetuk pintu dan berteriak minta tolong, tapi suaranya tertelan oleh bising kendaraan pasar. Tak ada yang mendengar. Napasnya mulai memburu, tangannya membeku, dan tubuhnya mulai lemas. Sementara di luar, Ranti hanya menatap dari kejauhan dengan senyum puas di wajahnya. Ia mengira rencananya berjalan sempurna. Namun, Tuhan masih sayang pada Mirsa. Reza datang menolong Mirsa. Reza, yang kebetulan sedang lewat, merasa curiga melihat mobil box itu bergoyang pelan. Saat dicek, ia mendengar suara lemah dari dalam. Dengan panik, Reza meminta bantuan beberapa orang untuk membuka pintu. Saat pintu akhirnya terbuka, tubuh Mirsa sudah nyaris membeku. Reza langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Kabar itu cepat menyebar. Reza segera menghubungi Bu Desi, memberitahu bahwa Mirsa ditemukan dalam keadaan lemah setelah terjebak di mobil box pendingin. Bu Desi langsung shock, jantungnya seakan berhenti sesaat. Tapi di sisi lain, ia sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia tak perlu menebak. Semua tanda mengarah pada satu nama, Ranti. Begitu bertemu, Bu Desi tidak bisa menahan emosinya lagi. Bu Desi melabrak Ranti di depan orang-orang. Tamparan keras mendarat di pipi Ranti, diiringi dengan luapan kemarahan dan rasa kecewa yang sudah lama dipendam. Bu Desi tidak peduli lagi siapa yang menonton. Ia hanya ingin memberi pelajaran, bahwa tidak ada tempat untuk kejahatan dan iri hati. Ranti hanya terdiam, wajahnya memerah menahan malu, tapi matanya masih menyimpan kebencian yang sama. Sementara itu, di sisi lain cerita, muncul kisah lain yang tak kalah rumit antara Karina, Radit, dan Sarah. Mereka terjebak dalam lingkar rahasia yang bisa menghancurkan kehidupan siapapun jika terbongkar. Radit dan Sarah sedang berusaha sembunyi-sembunyi dari Karina. Bukan karena hubungan mereka terlarang, tapi karena ada masa lalu yang belum selesai. Rahasia besar itu adalah tentang Kenzo, anak yang selama ini dikira anak Radit dan Karina, padahal kenyataannya adalah anak hasil hubungan Radit dengan Sarah di masa lalu. Sebuah kesalahan yang dulu mereka kira sudah terkubur, kini muncul ke permukaan perlahan-lahan. Radit hidup dalam tekanan besar. Di satu sisi, ia berusaha menjadi suami yang baik untuk Karina, tapi di sisi lain, rasa bersalahnya terhadap Sarah dan Kenzo membuat hidupnya tak tenang. Sarah pun tak kalah tersiksa. Ia tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga Radit, tapi hatinya hancur setiap kali melihat anaknya tumbuh tanpa bisa memanggil ayahnya dengan jujur. Karina sebenarnya mulai curiga. Gerak-gerik Radit dan Sarah yang sering berpapasan membuatnya gelisah. Tapi Karina mencoba menutup mata, berpura-pura tidak tahu karena takut kenyataan yang akan ia temukan terlalu menyakitkan. Ia hanya berharap semua kecurigaan itu salah. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui, dan kebohongan itu semakin sulit ditutupi. Sementara semua orang sibuk dengan rahasia dan permainan masing-masing, hidup terus berjalan, membawa luka yang belum sembuh dan karma yang terus menagih balasannya.
Mirsa kini masih terbaring lemah di rumah sakit, tapi ketenangannya seakan membawa pesan bahwa kebaikan tidak pernah kalah, meski sering diuji. Sedangkan Bu Desi berdiri di samping tempat tidur Mirsa dengan air mata menetes, bersyukur anak itu masih selamat. Di luar sana, Ranti mungkin merasa aman untuk sementara, tapi waktunya akan tiba. Semua perbuatan yang ia lakukan perlahan akan berbalik menimpa dirinya. Sama seperti dinginnya udara di dalam mobil box yang hampir merenggut nyawa Mirsa, rasa dingin dari kesalahannya sendiri suatu hari akan menghantam hatinya dengan cara yang tak ia duga. Dan di sisi lain kota, Radit, Sarah, dan Karina masih terjebak dalam kisah yang sama. Kisah yang penuh rahasia, kebohongan, dan cinta yang salah waktu. Masing-masing sedang menunggu saatnya kebenaran terungkap, tanpa tahu siapa yang paling siap kehilangan segalanya saat itu tiba.